Halo semuanya, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Siap bacain energi hari ini, oke? Untuk kamu semua yang rayain, untuk kamu semua Muslim, saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Atau mungkin sekarang lagi takbiran, ya kan? Hari ini gue akan mempersiapkan untuk di playlist gue lanjutan dari semua zodiak yang belum keluar kemarin untuk energi minggu ini, yaitu water sign sama air signs ya. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Hari ini gue nggak ada feeling apa-apa nih untuk mau cerita apa ya. Ntar juga keluar ya. Berdasarkan energi kan gue kan agak cerewet. Channel gue ya kan, kalau nggak gue yang ngomong siapa lagi yang ngomong ya kan. Beneran deh, lo kalau ketemu gue pendiam. Hari ini kok belum dapet ya? Potential, think big for your future. Disuruh berpikir yang gede-gede untuk masa depan kita. Tulisannya kecil banget ya. Karena by the way kita semua adalah masih anak-anak. No matter how old you are, nggak penting umur lo berapa ya. Masa depan adalah masa depan. Besok pun adalah masa depan. Jadi lebih baik kita berpikir tentang bagaimana membangun hari esok. Bukannya kita umur udah sekian tapi terus nggak berpikir tentang besok kan? Ya. Jadi jangan pernah capek untuk berpikir. Oh iya, ada kartu baru, ya kan? Gua kalau ada masukan ya, kesini larinya. Kartu baru guys. Energi hari ini. Oh, gue jadi keingetan yang kemarin ngomong tradisi ya, tradisi kita. Lucky. Gue kadang-kadang emang kompor. Nyebelin gak sih? Gue siapa yang nyebelin? Gue kasih tau. Kalau ketemu gue secara langsung, gue bisa mungkin lebih menyebalkan dari dari virtual. Enggak segitunya juga. Orang-orang yang diingat tentang gue pasti party gitu, yuk Ki gitu, hangout Ki gitu. Jadi ya gue orangnya sangat paling bisa kompromi loh. Meskipun gue keras. Jadi kalau ngomong tradisi ya gue sangat bisa kompromi. Di channel gue ini banyak banget loh saudara gue. Oh iya, maksudnya ya banyak saudara gue, sepupu gue gitu kan. Mereka paling ngerti deh tuh kalau ngomong tradisi. Aduh, Lucky jangan deh gitu. Gue asli Solo, masih ada keturunan ya itu dah. Ya itu dah. Jadi gue yang namanya mulai kabur-kaburan itu sejak kapan ya? Sejak umur 9 tahun. Karena setiap lebaran pasti ke rumah Eyang
di Semarang waktu itu. Dan seluruh keluarga besar ngumpul di Semarang. Karena gue agak-agak segen dan bete, jadi setiap kali lebaran gue pasti kabur, nggak mau ikut. Hampir dikejar-kejar loh, hampir dimasukin bagasi. supaya gue supaya gue mau ikut. Udah gitu, udah gitu ya kalau lebaran tuh karena kita kan solo tulen ya, solo tulen dari bokap sama nyokap, solo dua-duanya. Jadi kalau sampai lebaran itu kita yang berbaris gitu, bikin lingkaran gitu dari yang paling tua sampai paling kecil. Nah paling kecil itu yang kita jalannya yang pakai ini, yang lutut gitu loh, tuk 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 gitu. Ya buset dah gitu. Yang kayak gitu, sakit sampai kayak gitu nih, terus jadi muter gitu. Nah, menurut gue sih ya gini, tradisi yang gue nggak minta kalian atau untuk ngikutin gue rusuh gitu, jadi rusuh, enggak. Gue nggak mau kalian jadi pemberontak juga, enggak kayak gue, enggak, jangan ikutin gue deh. Gue emang sangat rusuh gitu, jadi jangan diikutin. Tapi yang gue pengen minta itu adalah untuk terus berpikir, entah itu permintaan, entah itu order, entah itu disuruh, atau bahkan semua peraturan, bahkan tradisi kita sendiri, budaya kita sendiri ya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita, keunikan diri kita. Kita ini punya nilai. Setiap individu adalah unik. Nggak bisa satu peraturan untuk semua orang, itu nggak bisa. Jadi kebenaran itu jangan sampai memberi kuasa kepada siapapun juga. Ya, mereka bebas untuk menilai kita, tapi kebenaran tentang diri kita hanya kita yang tahu. Betul, ya kan? Jangan sampai kita malah didikte oleh orang lain tentang diri kita, untuk diri kita. Mas serius, gitu kan? Jadi apapun peraturan, apapun permintaan, balik lagi prioritasnya adalah diri kita. Dan kita harus mengolah, mencerna apapun permintaan dari orang lain itu sesuai nggak sama nilai kita, sama pedoman hidup kita sendiri sebagai individu. Bukan saya sebagai keluarga ini, bukan saya sebagai orang Indonesia, bukan saya sebagai, nggak, gua sebagai manusia gitu. Ini sesuai nggak sama nilai gue. Gue disuruh ngapain gitu, kalau emang bener gue nggak suka, kalau itu udah bukan gue nggak akan melakukan. Istilahnya gini, lo mau bayar gue berapa, kalau gue bukan perek juga gue nggak akan mau lo bayarin berapa juga gitu. Itu nilai gitu, ya kan? Seberapa besar bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan itu kita memberikan contoh kepada orang lain bagaimana mereka harus nge-treat kita, memperlakukan kita. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Ya kan? Lo mau jualan tour aja nih ya. By the way, gue bukan tour travel ya. Gue bukan travel agent. Gue lebih ke travel konsultan. Gue yang bikin aktivitas dan segala macam, dan destinasi dan segala macam. Jadi gue bukan jualan paket-paket. Gue lebih custom tailor made sebagai business travel gue. By the way, seperti lo kalau jualan sesuatu ya, kalau lo takut dan membandingkan diri lo dengan orang lain, artinya lo nggak tahu nilai lo sendiri berapa. Lo nggak pede enough, lo nggak cukup pede untuk keunggulan dari apa yang lo bisa tawarkan. Lo masih bisa tergoyah oleh pasar.
Artinya lo bergantung terhadap pasar, lo bergantung, lo terikat pada kebutuhan lo, bukan karena, jadi gini, kalau gue tanya sama ke maunya gue ke Maluku nih ya, gue ke Maluku, gue tanya harganya berapa, servis lo nih gitu, sekian, murah banget gitu, murah banget. Emang kualitasnya kayak gimana? Ini dapat apa aja? Oh dapat gini 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 nih. Gitu kan. Eh, gua nggak suka. Jadi gini, ini salah satu perbedaan, cara pandang kita dan pandang dunia. Kenapa? Gue selalu bilang juga sama temen-temen sejawat traveler ya, sejawat bisnis travel, gue selalu bilang, gue jadi gue kan sebagai travel konsultan nih, gue sebagai travel konsultan, gue bukan travel agent. Jadi gue justru ingin nge-promo semua travel agent lokal, oke, barangnya mereka yang gue bawa ke Eropa. Pertanyaan gue dan demand gue sama mereka adalah, gue mau ikut festival, gue mau ikut apa namanya, pameran, gue mau bawa barang-barang servis kalian, paket-paket kalian, apa yang bisa kalian siapkan untuk gue bawa ke sana. Permintaan gue cuma satu, gue nggak mau jual Indonesia yang murah, gue pingin kualitas. Gue nggak pingin yang namanya guide jadi driver. Apa Kenapa gue nggak minta, kenapa gue nggak mau driver, guide jadi, driver ngedouble jadi guide? Lo kalau mau potong biaya produksi, nggak gitu caranya. Yang jelas, driver siapa aja bisa jadi driver, tapi untuk jadi guide nggak semua orang bisa jadi guide. Dan apapun yang informasi yang diberikan oleh seorang guide itu harus relevan dan terbukti, karena kamu memberikan informasi, karena seorang guide memberikan informasi kepada dunia tentang Indonesia. Apa yang kamu bisa pertanggungjawabkan seorang supir untuk memberikan informasi tentang Indonesia? Indonesia yang seperti apa yang kamu akan perkenalkan kepada dunia? Gitu maksud gue. Itu kualitas. Ya. Gue lebih mendingan jual harga tinggi, tapi gue yakin kualitas gue sekian, dibanding gue harus ngikutin harga pasar yang mereka sendiri juga, pasar sendiri nggak tahu kualitas apa yang dicari. Kalau gue jualan Flores, gue harus tahu, gue harus kerjasama dengan orang Flores, karena hanya orang Flores tuan rumah di situ, dan tamu dan klien itu bukan raja. Klien tetap klien adalah klien, ya. Yang raja tetap adalah tuan rumah. Buat gue itu. Jadi mereka yang tahu seluk beluk daerah harus jadi gini. Kalau gue bilang ke daerah gini, gue jualan premium, gue jualan hanya premium. Apa yang lo bisa tawarin ke gue? Gue nanya ke daerah ya. Apa yang lo bisa tawarin ke gue kalau gue jualannya premium? Ya mbak maunya gimana? Gue tanya lu jangan nanya gue balik gitu loh. Karena yang tahu tentang daerah lu tuh lu. Yang gue tanyakan itu adalah sebenarnya siapapun kalian adalah premium. Tugas gue menjual kalian, ya. Apapun nilainya kalian, apapun yang kalian pegang sebagai mana kebenaran, itulah yang gue jual dan itulah premium. Bukan kalian harus menyesuaikan gue, nilai gue, enggak. Gue yang harus menyesuaikan mereka, karena mereka adalah tuan rumah, gitu. Sama dengan individu. Kalau pemerintah kan bahasanya ya ke daerah, kalian harus gini, hari ini masa servis kayak gini, masa gitu. Pemerintah menurut gue bisanya cuma nuntut, ya, bisa nuntut, bukannya menerima keadaan bagaimana
adanya dan memperbesar rasa sesuatu apa adanya, sebagaimana apa adanya, dan mengembangkan, ya, mengasih kesempatan untuk mereka menjadi lebih kreatif, ya, lebih kreatif dengan membanggakan mereka bagaimana adanya, gitu. Enggak, pemerintah rata-rata pusat itu datang ke daerah, nyuruh, nuntut, ya, kalian harus gini, harus gini, harus gini, harus bisa gini, terus di akhir bulan mereka datang minta tax, pajak. Gimana nggak kayak anjing sama kucing? Gontok-gontokan terus tuh, nunjuk-nunjukin, pemerintah gini, kalian gini, tuh. Itu lingkaran setan yang nggak akan kelar, karena tidak ada rasa syukur dengan apa adanya suatu kenyataan. Kita selalu dituntut untuk menjadi lebih tanpa mensyukuri dulu apa yang kita punya dulu, gitu. Kalau orang ya merasa dihargai, dia akan menjadi apa? Dia akan terus mencoba menggali potensinya lebih besar. Jadi bagaimana kita menghargai seseorang sebagaimana apa adanya, bukan menuntut seseorang itu harus bagaimana, tapi bagaimana kita pertama menerima dulu, menghargai dulu. Habis itu mari kita bangun bareng-bareng, kan gitu ya. Itu kompromi buat gue. Bukan berarti gue atau dia jauh lebih baik, nggak penting. Kompetisi itu udah bukan zamannya. Sekarang adalah kolaborasi, menjadi yang lebih baik bersama-sama. Jadi kalau tradisi, kalau konflik antara tradisi dan individu, ya, budaya dan individu, itu buat gue juga nggak penting. Cuman ini masalah di control issue, ingin menguasai satu dengan yang lain, ingin merasa benar, ingin merasa lebih hebat, ingin merasa lebih kuasa, ya, itu yang bikin gontok-gontokan itu terjadi. Yang satu selalu ngomong di belakang, ngumpet di belakang, ini nggak ada keberanian untuk ngomong. Tolong deh. Padahal ngomong tinggal ngomong doang. Makanya gue bilang kemarin, politically correct itu benar-benar enggak banget ya. Kalau emang kalau tujuan lo kebaikan, ya nggak perlu main politik, nggak perlu dipikir kesana kemari. Jadi kayak anak kecil aja, ngomong apa yang dirasa, tak, udah. Susahnya apa sih? Emang orang lebih susah, orang suka bikin suatu masalah hidup itu menjadi lebih kompleks gitu. Kenapa? Kebanyakan mikir. Tinggal nerima apa adanya aja susah banget ya. Kadang-kadang ya, kalau dipikir-pikir gitu kan, orang tuh lebih tersiksa di dalam pikirannya dibanding pada kenyataannya sebenarnya. Kebanyakan mikir. The Emperor. Energi pertama, Four of Swords. Wow. The Empress. Keren ya kartunya, gue suka deh. Walaupun yang sebenarnya yang aslinya, yang originalnya agak lebih besar. Jadi ngelihat gambarnya lebih melek gitu. Energi secara keseluruhan, Knight of Wands. Oke. Waduh. Di baliknya ada The Devil. Di baliknya ada Six of Cups. Di baliknya ada The Chariot. Dan di baliknya ada Seven of Swords. Di baliknya ada The Stars. Nggak kelar-kelar. Oke. Jadi gini, energi secara keseluruhan, Knight of Wands. Baru nyampe tadi, jadi gue masih harus menyesuaikan dengan ini ya. Ini energi Sagittarius ya.
Mereka itu kan sangat lepas ya. Mereka punya self confidence, pede yang tinggi, layaknya fire signs ya. Dia explorer, dia suka kebebasan, dia nggak suka diatur, dia suka freedom, kebebasan, dan independent, mandiri. Energi Sagittarius itu dia nggak suka dikekang. Dia suka mengeksplor, dia suka mandiri, ya, dia nggak suka bergantung pada siapapun, ya. Dia ingin mempelajari dan mempelajari segala hal-hal yang baru. Lihat nggak senangnya dia, happy-nya dia. Sagittarius hari ini ada di kreativitas, mengekspresikan diri, ya. Tuh, bagaimana seseorang bisa sehappy mungkin dengan mengekspresikan apapun yang dia rasa. Happy banget ya. Kenapa harus takut sih mengekspresikan diri? Ini juga tentang ya kreativitas, love affairs ya, romance. Kalau jadi energinya nih, gue ngeliat gini, secara keseluruhan energi adalah mengekspresikan diri ya, menjadi diri kita sendiri. Apapun itu yang kita rasa tinggal ungkapkan, okay. Entah itu pacar, romance, mau selingkuhan, mau bagaimana kita dalam bekerja menghasilkan sesuatu produk ya. Di situ tercurahkan gitu loh, semangat hidup, dibanding harus tercekam, terperangkap oleh pikiran-pikiran atau peraturan-peraturan yang menakutkan. Itu ilusi, layaknya perbatasan antara Singapura ya sama Thailand atau sama Malaysia itu nggak ada. Ada nggak garisnya kalau dari atas? Nggak ada. Antara Brunei sama Malaysia sama Kalimantan, lo naik lewatin pesawat, ada nggak batasnya? Lihat nggak ada perbatasan? Ditulis nggak? Enggak. Ada sih, ada posnya di situ, ya. Tapi itu bukan natural. Itu cuman kreasi manusia yang dibuat-buat untuk mendapatkan kekuasaan, ya, untuk kekuasaan sekali lagi. Kalau kita nggak punya, kalau kita polos-polos aja nih gitu, nggak ada hidden agenda, kalau nggak ada maksud tertentu, kenapa harus main politik? Ngapain harus politically correct? Kenapa? Ngomong aja. Dan keterikatan itu the devil. Apa yang membuat kalian takut? Semua takut, rasa takut adalah the devil. Setannya yang menghalangi dan menghambat, mengikat kalian untuk melakukan apapun yang kalian mau dan membuat kalian untuk maju berkembang. The devil. By the way, ini sekarang Saturn lagi di devil. Saturn untuk karma, dan itu lagi di Capricorn. Capricorn itu ada di our day-to-day activities. Bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, mental, fisik, bahkan batin. Dan juga layanan atau servis yang seperti apa kita berikan kepada orang lain. Sejauh mana kita mampu berguna, potensial kita sudah maksimum belum untuk memberikan layanan atau servis terhadap orang lain, atau malah kita terjerat oleh peraturan-peraturan atau oleh pikiran-pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak bisa memberikan suatu layanan atau kegunaan dari diri kita sendiri secara maksimal.
karena ketakutan kita sendiri. Karena kita tidak pede enough. Yap. The Emperor ini energinya Aries. Oke. Aries, The Emperor itu dia yang menguasai. Dia punya kontrol. Dia punya kontrol issue. Dia punya ego, dia punya pride, tapi dia sangat bijaksana. Dia kontrol dan tanggung jawab, disiplin terhadap dirinya sendiri, dan dia punya kontrol. Dia punya kuasa. The Emperor gitu kan, punya empire, punya kerajaan yang memang di bawah kuasanya dia. Ini kenapa gue kali ini tercium energinya hierarki. The Emperor, hierarkial. Jadi peraturan-peraturan, tradisi-tradisi budaya itu, entah dari kerajaan. Gue nggak bilang budaya tradisi itu jelek, enggak, penting. Tapi sampai ke certain point. Penting tradisi kita, sampai Sunda Wiwitan pun juga penting untuk dihargai. Ya, leluhur kita itu, buat gue ya, itu leluhur kita. Nilai-nilai dari leluhur kita itu memang harus kita jaga. Tapi ini bagaimana kita memprioritaskan segala sesuatu. Jangan sampai kita memprioritaskan Sunda Wiwitan, tapi kita jadi diri kita sendiri jadi nomor 10. Ya gak beres loh, ada sesuatu yang gak beres sama lo gitu kan. Lo hidup sekarang, nilai yang lo hidup sehari-hari adalah sekarang. Apa yang lo hadapin besok itu PR, ya kan? Gimana kita mementingkan tradisi di saat besok kita harus begini. Kalau lo survival ya gini. Makanya next time besok deh gue cerita tentang gimana gue memulai hidup baru gue di Itali. Gue ceritanya besok aja untuk itu. Dimana keterikatan itu tidak ada, ya. Kita sebebasnya menjadi diri kita sendiri. Akhirnya peraturan itu, etika itu, disiplin itu, tanggung jawab itu, ya. Bahkan komitmen itu sendiri adalah kita, jiwa kita, batin kita terhadap diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang lebih baik dari yang kemarin. Bukan karena seseorang itu, bukan karena dia, bukan karena mereka, bukan karena sesuatu atau apa, bukan. Tapi karena gue menetapkan ini batasnya gue, karena gue tahu kemampuan gue sampai mana, nilai gue di mana, dan gue tahu batas-batas yang harus gue terapkan terhadap siapapun. Karena hidup kita adalah yang paling pertama. Karena kalau lu udah nggak hidup, udah kelar, nggak ada yang harus lo pegang, dan orang lain juga udah mati. Adakah yang penting lebih dari kehidupan lo sendiri? Nggak ada. Gue bilang kan waktu itu, di saat orang lain nggak mau lo, nggak menghargai, nggak mau lo, bukan kiamat. Tapi di saat lo nggak mau diri lo sendiri, itu kiamat. Kenapa? Apapun yang lo kerjakan udah nggak ada rasanya. Lo nggak hidup di saat lo udah nggak mau diri lo sendiri. Lo cuma hidup kayak robot berdasarkan maunya orang. Nah, plus tambah lagi ya, The Emperor tahu banget nilainya dia. The Emperor tahu banget nilainya dia dan kemampuannya dia, apa yang dia bisa kembangkan untuk dia
keluarganya, bahkan kerajaannya dan rakyatnya. Yang dipikir bukan dia sendiri, ya kan? Tapi yang pertama-tama dia pikir adalah dirinya sendiri. Untuk mampu memberikan potensial yang maksimum, dirinya sendiri pun juga harus kuat. Sekarang gini, gimana lo bisa gini, kalau gue bilang ya pakai bahasa gue aja ya, gue nggak akan mempercayakan hidup gue, atau gue nggak akan gue nggak akan pacaran gitu, gue nggak akan pacaran sama orang yang nggak bisa menghargai dirinya sendiri, apalagi people pleaser, orang yang cuma bisanya menyenangkan orang lain bukan dirinya sendiri gitu. Kenapa? Gue nggak akan mau sama orang yang seperti itu. Kenapa? Gue akan selalu menjadi nomor ke 3, 4, 5, 6, 7, you name it deh gitu kan. Karena dia selalu ingin menyenangkan orang lain dulu. Dan kita ya, dan gua pasti disuruh diminta untuk mengerti dia gitu. Untuk mengerti dia kalau dia ingin menyenangkan orang lain. Menyenangkan negara, malu gila loh. Kalau gue sih gitu. Malu gila loh. Gisono gitu kan, gue juga ogah. Itu gue. Seperti kalau gue bilang, gue nggak perlu meyakinkan kepada siapapun ya, yang memang mereka sudah yakin kalau gue nggak punya nilai, atau mereka udah yakin dengan penilaian yang mereka sendiri tentang siapa gue, yang kesannya dia jauh lebih tahu daripada gue. Gue nggak perlu juga kasih penjelasan, ya udah nggak apa-apa, telan nilai lo. Validasi dari mereka, pengakuan dari mereka tidak mengubah kehidupan gue. Udah, itu aja. Energi kedua, ini energinya merenung, introspeksi, meditasi. Di sini gue ngeliat nyaman, ada kenyamanan antara dia dan dirinya sendiri. Kayak ada hatinya. Yang paling menyedihkan adalah di saat hati kita tidak mau menerima. Justru yang paling penting pengakuan itu adalah dari hati kita sendiri, diri kita sendiri. Karena kemanapun lo mau lari, lo gak bisa lari dari diri lo sendiri. Jadi berdamailah dengan hati, emosi, perasaan kalian sendiri. The Empress, dia hamil global, dunia. Mother Earth, Divine Feminine, Mother Nature, The Empress. Yang juga bisa dibilang orang ketiga ini. The Mistress. Dia kemampuan The Empress, keren ya kan? The Empress and the Emperor, Divine Masculine, Divine Feminine. Mars, Venus, Aries, Libra atau Taurus. Aries itu lagi ada di travel, wisdom, filosofi, latar belakang budaya agama yang berbeda, atau sesuatu yang sudah berjarak, ya, sudah menjauh atau hal yang menjauh.
dan etika juga fundamentalism. Aries lagi di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tadi semua yang nilai-nilai yang gue sebutkan. Libra itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga adalah komunikasi. Komunikasi itu pentingnya gila. Komunikasi ya, pendidikan kita sejak kecil sampai kita sekarang tentang saudara kita, sepupu kita, kakak adik, tetangga kita dan lingkungan kita, dan bagaimana cara kita berpikir dan berpersepsi. Oke. Tentang hobi kita, tentang sosial aktivitas kita ya. Komunikasi yang jelas. Divine feminine energinya lagi di rumah ketiga ya, di komunikasi dan cara berpikir. Sedangkan divine masculine yang mana, jadi ini divine feminine kan lebih ke feminin kita, itu adalah emosional kita. Oke. Dan ini feminin kita tuh emosional kita, dan cara kita berkomunikasi dan berpikir itu sangat bergantung pada emosional kita. Sedangkan divine masculine adalah lebih ke praktek ya, apa yang kita akan lakukan. Mars, dewa perang ya. Itu lagi di Aries, dan itu semua tentang tindakan apa yang kita bisa lakukan. Nah, Aries itu sekarang di rumah ke-9, artinya ya travel atau sesuatu yang berjarak atau yang sudah menjauh, ya kan? Karena kurangnya komunikasi. Dan di sela-sela itu ada healing, menyembuhkan, ya, menyendiri, mengisolasi, merasa nyaman dengan dirinya, menemukan dirinya sendiri dulu. Menjadi nyaman dengan diri sendiri. Gini tadi energinya. Jadi ada hati di situ ya. Kalau dari individu, setiap individu kan punya maskulin, feminin, dan ada hati. Ya. Keseimbangan antara praktek dan emosi kita, perasaan kita, itu kadang memang butuh hening, ketenangan. Dan ini akan menghasilkan apapun, melahirkan potensial dari seorang divine feminine ya, kreativitas, project, bisnis, uang. Venus itu tentang uang juga, harmonis ya. Relationship, any kind of relationship, bahkan anak ya. Dia yang mengandung, dia yang mempunyai bibit itu untuk melahirkan semua kesenangan, kebebasan, happiness, kemandirian. Oke. Gue juga datang kartu baru ini ya, tapi tanpa manual. Waduh, gila itu dalamnya nih, dalam kartu ini ya. Semua istilahnya hampir semua peraih Nobel literatur dunia feminin tanpa manual. Siapa yang ngerti bacanya? Jadi nggak bisa gue pakai langsung. Oke. Dari Goddess Guidance buat energi hari ini apa? Aina, leap of faith, take a risk and put your hearts
true desire into action. Percayakan. Bisa gak sih bacanya? Oh, kecil amat ya. By the way, percayakan. Ambil resiko. Taruh itu hati di sini. di sini. Ambil action. Lakukan. Emperor, do it. Itu energinya, dan ini emang leap of faith itu energinya Aries, yang mana di saat kita yakin dengan apa yang kita mau, ya, di situ ada willpower, ada kekuatan dari batin dan hati kita. Apa aja kita akan lakukan dan tembus, gitu. Kita mampu, dan yang bilang kita tidak mampu adalah yang mengekang kita, menahan kita untuk melakukan apapun yang kita mau. The devil. Baik. Leap of faith. Jangan terlalu banyak di sini. Balik lagi, kita mulai dari jantung kita, ya. Jadi dengarkan hati. Your true heart desire, ya. Apa kata hati kamu itu adalah selalu tantangan yang terbesar. Karena biasanya hati melawan peraturan-peraturan yang ada. Itu beneran tantangan yang terbesar. Saturn. Hal-hal duniawi. Possessiveness. Termasuk kontrol itu sendiri. Ya. Apa kata semesta untuk energi hari ini? Ini tadi kan gue ngomong ini lebih ke individu ya, maskulinnya side kita, feminine side-nya kita, dan hati kita. Di saat mereka harmonis dan balance, ya, put it into action, ya, take a leave, put into action. Kita dapat kebebasan, kemandirian, happiness, ya. Yang lihat deh ketawanya, ekspresinya, menyenangkan banget nggak? Dan itu adalah yang akan membangun potensial kita. Think big. Think big. Untuk hari esok kita. Apa kata semesta? I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Saya selalu percaya dengan arah yang diberikan oleh semesta, dan tahu kalau saya selalu dibimbing dan diarahkan. Ada dragonfly. Ini juga salah satu lambang transformasi. Ambil satu lagi ya. Gue suka banget sama Universe Tarot. Satu lagi. There is nothing sexier than my authentic truth. Kan? Gue bilang juga apa? Gak ada yang lebih seksi daripada kebenaran yang autentik dari gue, seorang individu. Kalian, kita, setiap masing-masing individu adalah seksi banget. Kalau aja diri kita mau mengakuinya dan menghargainya, bukan berdasarkan penilaian orang lain, tapi diri kita sendiri. Cantik banget, keren banget. Kita semua seksi, Bo.
Oke, sampai ketemu besok ya. Makasih semuanya, jangan lupa untuk share kalau emang ini menginspirasi kalian, dan donasinya juga oke banget loh diterima, pakai ada apa sih namanya, link PayPal gue. Kalau emang ribet ntar gue coba cari tahu, yang penting ada masukan dulu dari kalian. Oke, nah.